Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Edward Rosyidi. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal report system. Report atau laporan kadang-kadang merupakan indikator keberhasilan dari suatu proyek atau suatu pekerjaan. Nah, bagaimana kita bisa membuat report sesederhana mungkin, namun maknanya tetap menggambarkan kegiatan secara lengkap. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, definisi dari report. Pembuatan report atau laporan adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri sendiri dengan jelas dan singkat di atas kertas A3, maka sering disebut juga dengan A3 report. Lalu apa tujuan daripada report dengan A3 atau A3 report? Pertama adalah bagaimana kita mengajukan dan memperoleh kesepakatan atau penilaian dari sebuah rencana atau proyek yang akan kita laksanakan. Kedua, adanya pembatasan waktu yang diharapkan cukup dengan 10 menit. Artinya kita bisa memaparkan rencana kegiatan dalam bentuk report tadi adalah cukup dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan rata-rata kita mestinya cukup dengan 10 menit saja. Yang ketiga adalah isi laporan harus efektif, logis, persuasif, dan padat. Nah, dalam implementasi A3 report itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, diantaranya adalah improvement report, problem solving report, OJT report, budget proposal report, special task report. Itu kira-kira gambaran. Jadi implementasinya banyak sekali. Mungkin banyak report-report yang lain yang bisa kita sesuaikan dengan konten dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, secara konsep sebetulnya adalah tetap dalam report itu tetap adalah kita menguraikan dari plan, do, check, dan action atau memutar roda PDCA atau roda Deming. Ya, roda PDCA yang kita tahu adalah action, plan, do, dan check. Di mana plan itu terdiri dari tema, situasi, target, kemudian analisis. Kemudian do juga kita masukkan dalam countermeasure, kemudian kita masuk juga dalam follow up. Kemudian check itu kita masuk adalah follow up dari aktivitas kita. Action itu adalah follow up dari apa yang sudah kita lakukan. Ini gambaran secara globalnya dari kerangka PDCA yang akan kita tuangkan menjadi report A3 report. Implementasinya kita lihat seperti ini. Jadi ada umpamanya kita bisa reportkan step action planning, contohnya seperti ini ya. Jadi ada tema, ada backgroundnya seperti apa, ada target, kemudian ada data analysis gitu. Secara bentuk format boleh berbeda-beda sebetulnya. Yang penting bahwa isinya tadi, kemudian langkah-langkahnya juga seperti ini. Dan terakhir kita lihat adalah schedule activity. Nah, kemudian bagaimana dia diimplementasikan dalam improvement activity report. Nah, ini yang paling umum biasanya dipakai. Jadi untuk membuat sebuah laporan improvement project apapun di dalam kegiatan di perusahaan, ini sangat praktis untuk menggunakan A3 report. Ya kan? Ini adalah contoh-contoh dari implementasinya. Kemudian bahkan kita juga bisa membuat laporan training. Misalnya ini laporan training, training apa saja atau orientasi atau praktek kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ada di dalam kegiatan produksi kita. Kita bisa membuat laporan yang singkat, jelas, tapi tidak mengurangi maknanya dengan menggunakan A3 report. Umpamanya yang paling atas adalah data siswa yang PSG, ada pendidikan sistem ganda atau pekerja lapangan, ya kan gitu. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ini contoh dari bagaimana laporan training juga bisa dilakukan dengan A3 report. Nah, kemudian kita lihat ini ada satu proyek pekerjaan khusus tentang spot welding.
Ya kan gitu. Ini ada pekerjaan khusus atau spesialitas yang dilakukan kemudian bisa direportkan atau dilaporkan dengan bentuk one sheet report atau A3 report juga. Nah, lalu bagaimana cara membuat report atau laporan yang baik? Nah, pertama kita harus memiliki teknik berpikir jernih. Jadi supaya ketika kita membuat laporan tuh tidak eh, tidak ada keberpihakan pada hal-hal yang sebetulnya tidak objektif. Jadi kita harus objektif, itu syaratnya. Bagaimana teknik berpikir jernih, ya kan? Kemudian kita juga harus punya kompetensi untuk berpikir kreatif. Kreatif baik dari sisi bahasanya, dari sisi template-nya, ya kan gitu. Ya. Kemudian kita juga mesti memahami dan tahu teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, kita bisa menggunakan 8 langkah pengatasan masalah atau apa saja boleh kita gunakan tools apa saja. Kemudian teknik penyelesaian kesulitan, ya boleh kita menggunakan filosofi why dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang logis. Ya, strukturnya logis, artinya bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian kata-katanya yang sederhana, yang mudah dipahami terkait dengan kepada siapa kita akan membuat laporan. Jadi kata-kata sederhana, mudah dipahami, singkat. Kemudian penyajian bahan yang baik dan jelas. Jadi ada estetikanya juga supaya laporan itu juga menarik untuk dibaca gitu. Ya kan? Nah, secara umum struktur laporan itu sebetulnya adalah ada awal, pertengahan, akhir, dan kesimpulan. Yang umpamanya awalnya ada pendahuluan, latar belakang, menentukan target, kemudian pertengahan ada membuat fakta dan data, analisa, rencana kegiatan, pemeriksaan hasil. Yang kelima adalah menetapkan rekomendasi, standarisasi, rencana berikutnya, kalau masalahnya berkesinambungan, kemudian keuntungan yang diperoleh, kemudian kesimpulan dan memusatkan perhatian pembaca dan dapat dijadikan sebagai agenda. Itu kira-kira struktur global dari laporan secara umum. Dan ini tetap akan dimasukkan dalam one sheet, ya kan? Atau satu halaman. Nah, ini contohnya, contoh sederhana dari form yang bisa kita buat dari latar belakang, alasan masalah, target, analisa, rencana kegiatan, rekomendasi dan kesimpulan. Dan ini tinggal kita sesuaikan. Ya, kita akan sesuaikan tentu saja tergantung kita akan membuat laporan apa. Mulai tadi ada laporan magang, kita sesuaikan saja latar belakangnya apa. Ya mungkin saja tidak semua eh, tidak semua topik yang ada di sini kita tulis, tapi kita sesuaikan dengan masalah dan objek yang akan kita buat dalam laporan tersebut. Ini adalah contoh sederhana saja, kira-kira langkahnya seperti ini. Ya, paling tidak kita tahu bahwa apapun yang kita buat, ya minimal ada 7 langkah ya. Ada latar belakang, alasan masalah, target, analisa, rencana kegiatan, rekomendasi, kesimpulan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu mekanisme sistem pelaporan. Ini yang umum biasanya. Ya kalau kita lihat ada 3 jenjang katalah. Ada pimpinan bawah, pimpinan menengah, pimpinan puncak. Nah kalau kita bicara pimpinan paling bawah, biasanya dia membuat laporan, perbaikan tiap terjadi problem, itu dilakukan oleh pimpinan bawah. Kemudian pimpinan menengah mungkin ada partisipasi terhadap tadi kalau ada laporan kualitas dan moral. Nah, lalu dia akan membuat laporan tentang strategi dan perencanaan di areanya, kemudian bicara soal productivity, cost, safety. Nah, dia akan buat laporan. Sedangkan pimpinan puncak adalah harus ikut berpartisipasi atau sebagai partisipator. Nah, ini gambaran mekanisme sistem pelaporan. Ya, tentu saja setiap perusahaan akan berbeda-beda, tapi paling tidak 3 jenjang ini yang umum digunakan di perusahaan-perusahaan. Nah, ada satu quote bahwa betapa laporan itu menjadi hal yang penting. Begini, jika bahasa tidak benar, maka apa yang disampaikan bukanlah apa yang dimaksud.
Jika apa yang diucapkan bukan apa yang dimaksudkan, maka apa yang harus dilakukan akan tetap tidak dilakukan. Ya kan? Ya, jangan gunakan lebih banyak kata daripada yang diperlukan. Jadi sesingkat mungkin tapi orang mengerti. Gunakan kata yang dikenal, gunakan kata-kata dengan makna yang pasti. Artinya jangan ambigu. Oke, sekarang lanjut sedikit tentang terkait dengan bagaimana scheduling atau perencanaan dalam kegiatan produksi. Mungkin buat teman-teman di UKM ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa menambah wawasan. Kita akan bicara soal scheduling atau penjadwalan. Scheduling itu adalah suatu kegiatan yang dijadwalkan, kapan memulainya, berapa lama mengerjakan, setiap tahap kegiatannya, dan kapan waktu berakhirnya. Itu kira-kira kalau kita bicara scheduling. Scheduling merupakan bagian dari perencanaan, yaitu perencanaan mengenai waktu melaksanakan kegiatan. Lalu apa manfaatnya kalau kita membuat suatu perencanaan atau scheduling? Ya, tentu saja pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Jika jadwal produksi kurang baik, maka tingkat penggunaan kapasitas mesin dan masukan akan kurang efisien. Kemudian yang kedua adalah efektivitas penggunaan sumber daya. Jadwal yang baik menyebabkan penyediaan sumber daya termasuk kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan. Lalu apa sih yang mau kita tuju? Ya kan? Goalnya apa? Oke, pertama kalau kita bicara soal sumber daya, maka akan terjadi peningkatan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Lalu dari sisi persediaan. Dari sisi persediaan adalah mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas lain. Ketiga, secara waktu. Artinya secara waktu mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu untuk meminimalkan penalti cost atau biaya keterlambatan. Lalu secara manajerial, ya tujuan secara manajerial adalah akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan. Lalu penjadwalan. Biasanya penjadwal itu ada dua metode. Ada namanya backward schedule, ada namanya forward schedule. Backward schedule artinya teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu kapan suatu produk itu dibutuhkan atau waktu kapan suatu proyek itu harus diselesaikan. Nah, dari waktu penyelesaian atau waktu kebutuhan tersebut kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan suatu proyek produksi harus dimulai atau start. Itu adalah backward schedule. Lalu kalau forward schedule adalah bagaimana teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu mulai produksi atau start lebih dahulu dan kemudian menghitung jadwal waktu ke depan atau maju untuk setiap kegiatan operasi atau produksi agar dapat menentukan waktu penyelesaian keseluruhan proses produksi secara komplit. Seperti itu dari jenis penjadwalan. Nah, ini contohnya, ya kan. Umpamanya ada satu jadwal yang kalau kita bicara penjadwalan maju, kita tentukan dulu. Akan mulai katakanlah mulai di tanggal 1. Lalu kita hitung maju. Tanggal 2 kita melakukan inspeksi raw material, tanggal 3 assembly, tanggal 4 QC check, ya kan? Tanggal dan seterusnya sehingga customer receipt-nya adalah akan selesai di tanggal 9. Itu kalau penjadwalan maju. Kalau penjadwalan mundur berarti kita mulai patok di tanggal 9. Lalu tanggal 8-nya ngapain, tanggal 7-nya ngapain, tanggal 6 aktivitas apa dan seterusnya. Nah, ini kira-kira contoh dari sistem penjadwalan maju atau mundur. Oke, mungkin itu
bahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.